Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Ibu yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 5 sedang mengajak campaign dengan tema menjaga kebersihan lingkungan FEB Universitas Sumatera Utara. Nah, adapun tujuan kami di sini ya untuk mengajak sebuah untuk perubahan dengan menjaga kebersihan yang berada di lingkungan FEB ini. Pertama-tama perkenalkan dulu kelompok kami. Pertama saya Mazidah Khaira dengan NIM 230502033. Saya Liani Khairia dengan NIM 230502041. Dengan saya Cutfaliza Afiandri dengan NIM 230502013. Nama saya Naswa Azara dengan NIM 230502021. Ya baik, sekian dari perkenalan kami. Langsung saja ke penjelasan poster yang kami buat tersebut. Pertama-tama kami akan menjelaskan dari simbol ini dengan maknanya juga. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan simbol kami ya. Di sini kan ada gambar, ada tulisan jagalah kebersihannya. Jadi itu sebagai ajakan kepada seluruh mahasiswa agar menjaga kebersihan di lingkungan FEB USU. Nah, selanjutnya di sini ada gambar tong sampah. Itu melambangkan bahwa menunjukkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini kan ada lingkaran. Nah, itu tuh menggambarkan bahwa budaya menjaga kebersihan adalah identitas dan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di FEB USU. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan tentang latar belakang kenapa kami mengambil tema dengan menjaga kebersihan lingkungan FEB USU. Nah, jadi kami mengambil tema tentang menjaga kebersihan lingkungan itu adalah faktor utama bagi kita untuk kenyamanan mahasiswa dan semua anggota yang berada di fakultas ini. Nah, jadi itu kebersihan lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Di Fakultas FEB USU ini memiliki aktivitas akademik yang padat, seringkali menimbulkan tantangan dalam menjaga kebersihan seperti buang sampah. Contoh itu sampah-sampah kecil, yang terutama tuh bungkus permen atau bungkus yang lainnya, kertas kecil-kecil itu. Masih banyak sekali mahasiswa yang kurang sadar, mereka suka membuang itu di mana-mana gitu. Jadi dengan sampah yang sekecil itu, kalian sudah bisa membuang atau menyimpan sampah tersebut, dan ketika sudah melihat tong sampah baru kalian buang. Jadi nggak boleh, meskipun sampah kecil kalian membuangnya semena-mena. Nah, jadi dari kondisi ini banyak kurang kesadaran sebagian mahasiswa serta keterbatasan fasilitas yang mendukung jika dibiarkan. Permasalahan tersebut dapat berdampak negatif pada kenyamanan belajar, kesehatan, serta citra fakultas sendiri. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, nah gimana sih caranya jaga kebersihan lingkungan FEB USU? Nah, cara yang pertama dari kami ambil ya, yang pertama itu buang sampah pada tempatnya. Ini sudah umum dan kita bukan anak kecil lagi yang harus disuruh-suruh buang sampah ke tempatnya. Harusnya kita memiliki kesadaran diri sendiri ya sudah. Jadi dengan membuang sampah ini juga pasti udah membantu lingkungan kan. Jadi kita nyaman ngelihat FEB ini bersih gitu. Jadi untuk kenyamanan kita sendiri juga dong pastinya. Nah, caranya itu kayak udah kita pisahkan nih kan, kita udah banyak nih tong sampah yang memang udah anorganik dan organik. Jadi ya kita memisahkan sampah yang mana organik dan anorganik sesuai dengan tempatnya. Nah, ya intinya di sini jangan buang sampah sembarangan itu ya, janganlah kita buang sampah sembarangan, siap makan, siap minum kita buang gitu. Ya intinya kita simpan, kalau misalnya memang nggak ada tempat sampah ya kita simpan dulu mungkin kan, baru setelah ada tempat sampah baru kita baru kita buang. Terus selanjutnya yaitu dari kami jaga kebersihan ruang kelas dan area kampus. Bisa kita lihat ya, kadang itu kalau udah jam 1 mahasiswa itu ruang kelas itu sangat-sangat kayak amburadul gitu ya, kayak bangku tiba-tiba berserakan gitu kan.
Kayak apalagi kan kadang ada mahasiswa yang kelas kosong makan di situ gitu kan. Nah jadi walaupun nggak apa-apa kita masuk kelas kosong gitu kan, tapi ya intinya dengan kesadaran diri juga lah untuk mahasiswa berikutnya, untuk kelas berikutnya yang mau masuk gitu kan. Nah, adapun tujuannya ya ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat, dan juga ada membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab. Nah, 3 juga ada meningkatkan citra positif yang positif untuk fakultas. Yang keempat ada mengurangi risiko penyakit dari masalah kesehatan, dan 5 ada menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan. Adapun manfaatnya ya ini adalah membantu mahasiswa memahami pentingnya kebersihan lingkungan bagi kesehatan dan kenyamanan belajar. Dan ada juga membuat mahasiswa lebih peduli dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menjaga kebersihan fakultas. Atas kesempatannya, sebelumnya terima kasih juga atas kampanyenya. Nah, jadi di sini nama saya Shalfa Syakira dan saya ingin bertanya. Nah, melihat sepertinya kesadaran mahasiswa di FEB UNS ini masih cukup rendah gitu ya untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di sekitarnya. Nah, kira-kira menurut kelompok kalian apa sih yang menjadi faktor utama hal tersebut bisa terjadi? Apakah itu dari faktor keluarga, didikan dari rumah, ataupun ketika sekolah, atau bagaimana menurut kelompok kalian? Mungkin sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik Kak Shalfa, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami, apa sih faktor-faktor dari mahasiswa yang masih terbiasa untuk membuang sampah? Nah, menurut kami kesadaran diri dari SDM Indonesia itu masih kurang ya. Jadi menurut kami ya mahasiswa ini masih membuang sampah itu ya masih kurang kesadaran diri dan tidak peduli dengan lingkungan gitu. Mereka hanya menyepelekan seperti ya udahlah, cuman gini aja kok. Ya udah, nanti apalagi yang kita ketahuin di lingkungan FEB ini memiliki cleaning service. Sudah pasti mereka kayak menganggapnya ya udah nanti ada cleaning service. Ya udah nanti orang tuh kok yang bersihin kelas ini segala macam, orang tuh kok nanti yang ngebuang gitu. Nah, jadi menurut kami faktornya ya dari faktor memang pembawaan yang memang kurang kesadaran diri dari diri mereka tersebut. Diri mereka itu terlalu sepele terhadap suatu hal dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu. Jadi mereka hanya berbuat sesuka hati mereka gitu sih menurut dari pendapat kami. Jadi nggak ada karena faktor didikan, keluarga atau apapun menurut kami nggak ada ya. Pastinya orang tua mengajarkan untuk bebersih, untuk apa sudah pasti gitu. Terima kasih Kak Shalfa. Apakah Kak Shalfa puas dengan jawaban kami? Oke, terima kasih Kak Shalfa.